yang kedua itu termasuk subjektif, yaitu 2 dari 4 memetakan kodomen yang sama, yaitu jam. Lalu yang ketiga, kami bersepakat bahwa yang ketiga itu adalah fungsi injektif, yang mana kita bisa lihat tiap satu domain memetakan satu kodomen tepat satu. Lalu yang keempat itu bukan merupakan fungsi karena di sini himpunan C itu memetakan ke himpunan B, sedangkan pada himpunan kodomannya itu ada himpunan C. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Baik, silakan kelompok 7. Oke, baik. Kita sudah memilih 4 kelompok. Yang lainnya, saya tahu ya, kalian sangat berharap untuk maju. Ya, tapi akan ditahan di seleranya ya. Ya kan, pengen maju kali ya? Kita reaksi? Atau mau lah apa? Ya, baik. Jadi tidak ada yang benar semua. Oke, paham? Tidak ada yang benar semua. Nanti ibu rangkum ya jawabannya. Coba kemudian halaman berapa tadi? Halaman oke, semuanya. Coba lihat kembali masing-masing halaman 19. Yang pertama kan himpunannya ada di atas ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Itu punya siapa? Yang B, A, B, C, D. Yang C, X, Y, Z. Tidak ada satupun di sini yang merupakan domain dan kodomain. Ya, bukan berarti karena dia himpunan B dibuat maka si A menjadi salah, enggak. Intinya apa? Yang mana pun kau pakai, yang berada di urutan pertama adalah domain. Yang berikutnya adalah kodomain. Oke ya, itu dia. Coba lihat yang pertama. Ya. Untuk ngeceknya, pastikan dulu semua yang ada di domain ada di dalam pasangan urutan. Contoh untuk soal pertama. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti adalah himpunan A. Semua ada di situ? Oke. Sudah ada ya, berarti fungsi ya. Lalu perhatikan A, B, D, D. Itu punya himpunan apa? Iya, A, B, D, D itu himpunan siapa? Iya, punya himpunan si B. Iya kan? Si B kan A, B, C, D. Oke. Namun, saya coba ya. Biar dipaham, karena tadi kayaknya agak rancut ya. 1A, 2B, 3D, 4D. Oke, kita flashback kembali dulu. A-nya tadi adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya adalah A, B, C, D. Dan himpunan C-nya adalah X, Y, Z. Jadi kamu tinggal lihat, perhatikan dulu. Untuk melihat dia fungsi apa, 1, 2, 3, 4 ini adakah semuanya di dalam himpunan? Kan begitu ya. Ada di dalam himpunan A. Maka sekarang himpunan A menjadi domain. Paham? Lalu pasangannya adalah siapa ini? A, B, D, dan D. Itu merupakan himpunan apa? B, ya kan? Oh, nggak semua kena, betul ya? Nggak semua kena. Dan ada yang kena 2 kali. Yang tidak kena siapa? C. Yang kena 2 kali siapa? D. Berarti itu himpunan apa? Injektif tadi apa? Iya, 1-1. Padahal di situ kalau kita perhatikan yang jawab subjektif otomatis salah ya. Apa definisi subjektif? Semua domain, semua kodomain punya pasangan. Otomatis yang jawab subjektif ini salah. Ya, salah. Kalau subjektif saja salah, nggak mungkin dia bijektif. Loh, betul ya? Betul nggak? Betul. Berarti ini salah. Nah, jadi fungsi apa bukan tuh ya? Tadi kan injektif tepat 1. Oke. Tapi Bu,
Malah ada pula yang nggak punya pasangan, yaitu di C, ya kan? C-nya nggak ada. Kayak mana jadinya itu? Maka ini masuk ke dalam teori fungsi lain. Ini sengaja ditahan. Kenapa ditahan? Ibu mau lihat dasar pengetahuan fungsi kalian selain injektif, surjektif, bijektif, ada nggak? Ada suatu fungsi. Kamu lihat tuh, itu namanya fungsi apa saya tulis? On to. Maka di antara injektif dan surjektif ada sebuah fungsi yang tidak tertulis di buku. Tidak tertulis di buku ya. Dan itu disebut dengan fungsi into. Ada sini into? Di buku? Nggak ada. Jadi ada fungsi into. Oke. Nah, PT ada. Sengaja saya tahan dulu tadi. Ya, kamu bisa lihat di sini. Sudah. Mirip nggak kayak tadi? Bisa ya? Apa yang kamu lihat di sini? Di himpunan domain, tepat satu ke kodomain kan? Tapi di kodomain ada yang dapat 2, ada yang nggak dapat. Betul? Mirip nggak kayak gini? Ya. Ada yang dapat 2, itu si D. Ada yang nggak dapat, itu si C. Maka masuk ke kategori fungsi into. Maka saya bilang tadi ini akan ibu kirim ke perukan. Jadi nanti kamu catat mulai dari yang sifat-sifat fungsi. Definisi usah lagi ya dari sini. Ya, karena ada materi yang tidak ada di situ. Paham ya? Jadi nanti kamu catat ini di buku. Oke. Dan kalau kamu buka di YouTube, kalau di YouTube itu hanya ada 3 juga, hanya ada injektif, subjektif dan bijektif. Ya, makanya di buku pun buatnya begitu. Tapi pada dasarnya ada berapa? 4. Ya, ini yang tidak ada kata nama. Paham sini ya? Fungsi itu namanya into. Ya. Contoh kita tadi yang seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ya? Maka saya bilang tadi nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar bukan karena fungsi intunya, tidak ada yang benar karena jawaban kata itu subjektif dan ada yang objektif. Lebih tepat kalau kalian bilang ini nggak tahu ke arah mana, ya. Tapi kan yang jawab subjektif itu sudah pasti salah karena semua harus punya pasangan, ya. Jadi fungsi apa jawabannya? Into. Oke. Berikutnya si soal kedua. Kita cek ya. 1 X, 2 Z, 3 Y. Jadi kita harus menyempurnakan jawaban ini dulu. 1, 2, 3, 4 adalah domain. Apakah semua domainnya ada? Ada. Itu fungsi. X, Z, Y, Z. Oke. X, Y, Z ini emang himpunan apa? C. Himpunan apa? C. Karena dia merupakan himpunan C, X, Y, Z. Tapi perhatikan Z-nya kena 2 kali. Apakah semua di domain ada isinya? Ada. Di kodomain? Ada. Ada yang kena 2 kali? Siapa itu? Z. Z-nya ini kena 2 kali. Jelas. Berarti ini fungsi surjektif. Semua berisi dan ada yang kena 2 kali. Betul itu ya? Fungsi surjektif. Oke, ayo yang satu lagi soal nomor 3. Yang ketiga itu tadi apa? 1 A, 2 D, 3 B, dan 4 C. Itu semua jawabnya injektif. 1, 2, 3, 4 domain himpunan apa? A. Semua ada? Ada. Sekarang kita ke domain. A, ada B, ada C, ada D. Berarti karena A, B, C, D himpunan apa? B. Semua ada di B? Semua domain kena? Maka semua A kena ke B? Ada yang 2 kali? Ada yang tidak ada? Ada yang lebih dari 1? Berarti bijektif. Salah semua? Salah semua. Udah? Paham? Ada yang benar? Bisa ada yang benar? Ada? Oh belum benar? Benar? Oh nanti maju ya? Oh pasti karena Cimayanti loh ya. Oke ya. Ini fungsi bijektif. Jadi ini tadi sudah ibu buat karena ini pemahaman kalian, jadi jangan lagi bingung ya. Oke. Dan yang terakhir X A,
Tidak ada himpunan A ke B baru A ke C. Jadi fungsi itu hanya untuk satu ayunan ya, satu arah. Ini kan sudah jadi main dua arah ya, paham? Dan seperti di tadi, masa dia balik ke dirinya sendiri ya, dari asal ke asal lagi ya, jelas. Ini dia kategori fungsi karena semua domain ke kodomain, tapi bukan fungsi juga karena kodomainnya malah ada yang merupakan daerah domain. Paham? Berarti jawabannya bukan fungsi. Oke, kira-kira lihat jawaban kelompok-kelompok itu mana yang benar ini? Subjektif benar? Benar. Nah, ini benar ya. Ini benar. Yang ini salah. Yang ini benar. Benar dua. Semua benar dua ya. Nggak ada yang lebih dari yang lain. Oke lah. Yang pasti kan udah berusaha. Mungkin pemahamannya masih kurang. Ibu nggak bercanda ya. Video yang ibu kasih itu tonton. Mana nanti yang ibu jelaskan ini masih belum, PPTN nanti kalian catat ulang lagi. Biar benar paham. Nanti kalau soal ujian kita ini pasti ada. Oke, baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian yang sudah berusaha. Berarti karena sudah luar biasa. Nah, kita saya mau naik dulu untuk Gavin, gimana perasaannya sesudah belajar sebelumnya ya? Sesudah belajar sepak fungsi, gimana perasaannya Gavin? Perasaan saya sangat senang karena bisa mendapatkan ilmu baru. Oke, bagus sekali Gavin. Dari perempuan dulu, gimana perasaannya Regina? Senang dulu. Dapat mengetahui sifat-sifat fungsi dasarnya dan keempat-empatnya juga. Kelompoknya. Tadi punya kalian kan membaca kelompoknya ya. Adakah samakah salahnya dan benarnya? Ada 3. Benarnya 3. Yang mana itu yang benar? Yang kedua 3 sama 4. Oh, berarti 3 kan jadi objektif. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dong untuk mereka. Memahami ya. Kalau yang satu oke lah. Mungkin karena ini sebenarnya apa sih gitu ya? Ada semua, ada yang nggak ada gitu. Nah, jadi topik kita selesai di sini tentang sifat-sifat fungsi. Oke, berarti ibu anggap materi ini sudah selesai. Ada tugas. Oke, dengarkan tugasnya. Saya minta tetap main kelompok. Atau masa kelompok ya? Individu aja lah ya. Individu aja. Tugasnya individu adalah buat di buku PR ya, tentang contoh dari saya buat 4 aja lah ya. Biarkan masih ingat tentang input, jangan lupa ya. Tentang 4 fungsi tersebut, bijektif, subjektif, dan injektif plus into ya. Jadi masing-masing buatlah seperti ini kira-kira. Ada himpunannya, paham? Ada himpunan awalnya di atas, lalu buat pasangan muternya. Oke. Nah, maka kesukaan misalnya ini adalah fungsi injektif dan buat ini kemari ada himpunannya. Lalu di bawah pasangan muter itu adalah diagram panahnya, paham? Oke. Nah, karena kalian buat sendiri, berarti kalian punya bebas cara untuk membuat contohnya. Tentu masing-masing tidak akan punya jawaban yang sama, paham ya? Boleh mengambil bintang di langit sebagai himpunannya atau mantan-mantan sebagai himpunannya, boleh. Yang ini pernah dipacari, yang ini belum, ini boleh. Ya kan, Gavin? Iya. Oke. Atau pelajaran matematika, dipahami belum dipahami kan gitu kan? Ini paham, ini belum. Pintar-pintar kali ya. Gak harus angka ABCD. Seunik mungkin, sekreatif mungkin, dan gambarnya pun seindah mungkin. Ya, dengan itu akan dinilai. Oke, paham sampai di sini? Oke, seperti biasa dikumpul sebelum. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan Bu Selda. Seperti biasa. Setelah ini, berarti hari bagus sekali biasanya.
boleh buat di HPS. Karena saya teringat si Gilbert kelas sebelah, saya suruh buat apa, dia buatnya di kertas jeruk, ya. Dia buatnya bertingkat-tingkat, ya. Terserah. Kayak mana kalian bikin model 4 contoh tersebut di sebuah tempat. Nanti mau kalian buat jadi bentuk buku, mau kalian bikin slide, mau kalian apain, mau kalian taruh di karton, mau kalian apain, terserah. Paham? Atau Bu, saya mau buat Jam videonya. 6 selesai, Ada gitu, jam saya pernah. 7 dimulai. Oke, baik Ibu, ini saya udah buat ya Bu. Ini contohnya gini. Jadi untuk video, silahkan. Paham? Kalau The untuk sixth video, ini videonya. period is off. Ada The pertanyaan? seventh Bu, saya buat di period Canva, starts. silakan. Kita Canva? Canva? Iya, dalam PPT silakan. Semakin kreatif tentu pasti semakin tinggi nilainya karena capeknya pasti lebih. Betul nggak? Ya saya harus menghargai capeknya orang dong. Makanya kalau ujian udah capek kan, udah tulis ya, nah, capeknya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Berarti nggak fair ya? Silahkan ya, bebas mau bentuk apapun dimanapun. Tapi jangan di dinding ya, Bu ini Bu. Jangan bangganya pelukis di situ ya, jangan. Saya dipanggil nanti. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Baik. Oke baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Semuanya selamat siang.